Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriono. Di video ini kita masih akan melanjutkan tutorial kode emitter 4 dengan menggunakan studi kasus CRUD data pegawai. Dan di sini di layar sudah tampil menu pegawai, di mana di sini terlihat ada dua pegawai ya di dalam tabel data pegawai. Dan kita akan belajar membuat pagination, di mana pagination adalah sebuah fitur ya yang digunakan untuk membagi data yang besar ya menjadi halaman-halaman kecil agar lebih mudah diakses dan dibaca. Jadi kita akan generate dulu datanya, data pegawai ini supaya jumlahnya banyak ya. Misalkan nanti kita akan generate 100 lah supaya lebih terlihat banyak gitu ya. Baru nanti kita akan bagi-bagi atau kita akan pecah-pecah menjadi halaman-halaman kecil. Jadi nanti di bawah tabel itu ada tombol-tombol ya untuk menuju ke halaman 1, 2, 3, dan seterusnya, atau halaman terakhir, kembali ke halaman pertama gitu ya. Kalau di Bootstrap ya, nah di sini contoh pagination itu seperti ini ya. Di tutorial saya tentang Laravel juga pernah kita buat seperti ini ya. Nanti kita akan terapkan ini di bawah tabel pegawai kita. Oke, kita akan mulai dulu dengan mengenerate data dummy untuk data pegawainya ini dulu ya. Caranya kita kembali ke VS Code kita, kemudian kita masuk atau membuat sebuah seeders ya untuk generate datanya. Jadi di sini di apps, kemudian di database, di sini ada folder seed. Nah, kita sudah punya user seeder, tapi di sini kita akan membuat pegawai seeder ya. Kita tambahkan terminal baru ya. PHP Spark make seeder. Kita kasih nama pegawai seeder. Kemudian kita enter. Setelah itu kita buka file pegawai seedernya di sini. Kemudian di bagian function run-nya kita akan mulai untuk membuat datanya. Kita akan buat sebanyak ini ya, 100 ya. Nah, jadi kita awali dulu dengan membuat variabel data, kemudian kita isi dengan array kosong seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya kita buat sebuah perulangan ya. Oke, perulangan saja dengan i. Kita awali dengan 0 ya. Kemudian i kurang dari 100 ya, karena kita mau buatnya 100. Kemudian kita buat variabel i plus plus. Nah, di sini kita akan buat satu persatu. Tentunya kita harus tahu nama kolom-kolom database-nya. Jadi kalau dicek di database di sini ya, saya akan cek deskripsi dari tabel pegawai. Oke, kita akan isi nama pegawai, jabatan ID, alamat, telepon, dan foto pegawai. Baik, kita balik sini dan kita mulai dari pertama adalah nama pegawai. Kita isi dengan, nah, untuk generate nama-nama pegawai atau data-data ya, di PHP sering kita menggunakan namanya Faker. Nah, di kode igniter ini Faker tinggal kita gunakan, dia sudah include di dalam framework kode igniter ini. Jadi kita tinggal pakai saja begini, Faker, kemudian karena kita mau buat nama berarti ya Faker name gitu ya. Kemudian untuk sebentar, ini kenapa? Oh sorry, iya betul, ini error ya. Maksud saya gini, kan kita sudah buat nih array data ya, kita buat juga nih data. Nah gini, nah kita ini akan isi dengan, nah data-datanya kita masukkan di sini. Sorry, tadi ada ini salah ya. Ini titik koma biar tidak error. Oke, Faker. Nah, Fakernya kenapa error? Kita lupa tadi ya memanggil Fakernya di sini. Jadi kita bisa buat variabel Faker gini ya, sorry. Kemudian Faker factory ya, Faker factory, kemudian titik 2 create. Nah, kita mau buat di sini bisa kita isi dengan lokal ya. Jadi lokal ini untuk menentukan apakah kita mau pakai English atau Indonesia. Saya pakai ID _ ID, tulisnya seperti itu.
Oke, sehingga nanti nama-nama yang di-generate itu nama-nama orang Indonesia ya. Kemudian jabatan ID. Nah, jabatan ID kita isi dengan pakai Faker juga. Faker, tapi kita pakai random element ya. Random element. Nah, di sini elemennya itu kita isi dari, ya kita buat array di dalamnya. Kita isi dari ID jabatan yang tersedia di dalam tabel jabatan kita. Kita harus cek juga berarti di select. Di sini ya, pakai saya besar aja. Select bintang from jabatan. Nah, kita punya ID-nya seperti ini, 1, 2, 8, 15, 28, 30 ya. Ada tidak urut kan? Karena dia tidak urut, maka harus kita masukkan satu persatu. 1, 2, 8, 15 ya. 1, 2, 8, 15. Oke ya. Kemudian berapa lagi tadi? Nah tadi ya. 28, 30. Oke ya. 28,30. Nah, supaya tidak error ya, karena kalau nanti dimasukkan angka yang lain selain yang tersedia di dalam jabatan, karena tabel pegawai dan jabatan itu berelasi, maka dia nanti akan error. Maka kita harus tentukan bahwa angka-angka ini yang boleh digunakan. Meskipun dia random, tapi random dari daftar angka yang kita sediakan di sini. Nah, kalau misalkan supaya 30 kita cek dulu jabatannya ya. Nah, misalkan staf biasa ini supaya lebih banyak munculnya gitu. Atau yang manajer, karena sudah ada manajer mungkin tidak perlu. Maka ini kita bisa hapus saja yang satunya. Ini mulai dari 2, 30-nya tulis saja seperti ini. Diulang aja 30 gitu ya. Jadi nanti dia akan sering muncul. Ya. Oke, seperti itu untuk jabatan ID. Berikutnya tadi adalah untuk alamat. Nah, alamat kita bisa gunakan juga string Faker. Kemudian kita pakai address. Oke. Berikutnya untuk telepon. Untuk telepon kita buat saja Faker. Kemudian kita pakai metodenya phone number. Oke, phone number seperti ini. Apalagi ya berikutnya yang pegawai ini, nama, jabatan, nama, telepon, foto pegawai. Oke, foto pegawai. Ini kita isi dengan default nilainya ya. Kita kemarin sih sudah membuat satu file untuk foto defaultnya di public, kemudian asset, public upload. Oh, di sini belum ada ya. Karena kita tidak bisa mengupload gambar dari sini. Kita simpan ke database-nya gini aja. Default.png. Nah, nanti kita akan cari file ini, kita akan letakkan di folder upload ya, supaya nanti fotonya adalah foto default saja gitu. Oke, kemudian di bagian bawah setelah kita buat seperti ini, nah di sininya baru kita simpan ya, simpan masalah istilahnya itu ya, masalah dengan bed. Oke, caranya kita pakai this, kemudian db, kemudian table. Ke tabel mana? Ke tabel pegawai. Oke, kemudian kita pakai insert bed. Oke. Insert bed ya. Oke. Kita cek lagi, ini kita panggil Fakernya sudah, kita buat ini sudah ya, kita jalankan saja dengan perintah php spark db.2 seed spasi pegawai seeder. Kita enter. Ada error. Sebentar, ada error. Kita lihat errornya apa. Has no data. Oh, insert bed has no data. This db table pegawai insert bed. Oh, iya, di sini harus ditambahin variabel datanya. Sorry. Ini ya, karena ini kan data namanya.
Oke, sekarang kita jalankan lagi. Pegawai Sider, enter. Oke, berhasil ya, tidak ada error. Dan kita sekarang kembali ke browser dan kita lihat di pegawai. Kalau kita lihat sekarang, di sini menampilkan data pegawai yang jumlahnya sangat banyak. Jadi 102. Oke ya, jadi kita sudah punya 102 data pegawai. Ini tampilannya agak, apa namanya, di tombolnya, tombol hapusnya ke bawah. Karena kurang lebar ya, karena di sini alamatnya itu panjang-panjang. Oke, mungkin gini aja. Kita perbaiki juga untuk tampilan ini ya. Kita zoom 100%. Dan supaya ini tidak ke bawah, karena agak mengganggu sih kalau saya melihatnya kalau ke bawah. Ini biar ke kanan aja. Di bagian indeks pegawai dulu, mana? Di view ya. View indeks pegawai. Ini kita tentukan saja untuk aksinya ini, kita lebarnya kita tentukan saja 170 coba. Terus kita reload. Oh, malah mengecil ya. Apa 200 coba? Oh, 200 juga sama sih ini. 220. Oke, seperti itu saja ya. Sudah terlihat lebih rapi. Nah, sekarang kita akan pecah-pecah menjadi tampil per 10 halaman. Jadi 1 sampai 10 nanti muncul, kemudian 11-nya itu di halaman berikutnya. Dan kita akan tempatkan tombol-tombol navigasi untuk pagination-nya itu di bawah tabel ini. Nah, sekarang kita ke model dulu ya, karena atau ke controller dulu lah. Controller mana? Controller pegawai ya. Di controller pegawai untuk di function index. Kita scroll. Nah, di function index ini, nah, untuk menampilkan pegawainya kan kita menggunakan ini ya, menggunakan metode yang ada di model. Maka nanti kita harus melibatkan modelnya untuk membuat pagination-nya. Kenapa kita pakai model ini? Karena kita kemarin menggunakan relasi antara tabel pegawai dan jabatan, dan kita akan menampilkan dari kedua tabel itu sekaligus ya. Makanya di sini muncul nama jabatannya gitu. Nah, jadi gini, kita awali dengan membuat di controllernya. Di sini, oke ya, kita akan awali dengan, kita tentukan dulu jumlah data per halaman dulu ya. Nah, caranya kita buat sebuah variabel gini aja, per page. Nah, oke, per halamannya kita buat 10. Kemudian kita tentukan juga halaman saat ini, halaman sekarang, misalkan gitu. Ini page, kemudian kita isi dengan this ya, request. Nah, requestnya ini kita pakai get var saja. Get var, kemudian key-nya adalah page ya, kemudian ini ya, jadi defaultnya itu halaman 1 gitu yang muncul pertama kali kalau tidak ada request page-nya. Nah, berikutnya kita akan ambil data pegawainya. Nah, sebenarnya ambil data pegawai itu ini udah mengambil data pegawai gitu. Nah, kalau misalkan kita tidak pakai query join gitu ya, tidak pakai function ini di model, kita bisa langsung ketikkan seperti ini sebenarnya. Pegawai ini kita bisa isi langsung dengan gini aja, this, kemudian model pegawai, kita bisa langsung pakai function atau metode paginate ini, kemudian parameternya kita isi dengan per page, kemudian di sini kita pakai default saja, default, kemudian di sini kita bisa pakai page-nya.
Nah, gini. Seharusnya bisa seperti ini, tapi kalau ini kita terapkan langsung di kita nanti error ya, karena di view-nya kita itu sudah menampilkan ini nama jabatan, yang nama jabatan ini berada di tabel jabatan gitu. Nah, makanya kita butuh metode ini ya sebelumnya ya. Nah, ini kita komen saja dan kita akan perbaiki supaya kita menggunakan model pegawai dan metode get pegawai with jabatan. Tapi kita harus ke model pegawainya dulu. Pegawai model, dan ini kita modifikasi. Di sini tidak bisa kita pakai find all, ini nggak bisa. Ini supaya nggak hilang, saya komen ya, copy dulu kemudian komen dan saya pastekan di bawahnya. Dan yang kita gunakan nanti yang ini ya. Nah, ini kita ganti di modelnya ini. Kita ganti dengan paginate. Nah, disinilah yang kita masukkan tadi per page tadi ya. Per page, kemudian default, kemudian page ya. Oke, kemudian page. Nah, tapi kan ini harus ada di sini. Jadi intinya kita tambahin parameternya juga di bagian functionnya, dan parameter itu kita gunakan di sini. Berarti kita tentukan di sini per page-nya kita isi default-nya itu 10. Kemudian untuk page-nya default-nya adalah 1. Oke. Supaya di sini tidak error. Ini perubahan yang kita lakukan di model ya. Nah, sehingga di controllernya kita tinggal tambahkan saja parameter ini. Jadi kita butuh menginputkan parameter per page dan page-nya. Tambahin saja di sini. Masukkan per page, kemudian page. Nah, ini dari sini ya per page-nya dari sini. Oke, seperti itu untuk mengambil datanya. Kemudian kita juga kirimkan gini ya, data pakai packer gitu ya namanya. Kemudian this. Nah, kita pakai model pegawai, kemudian packer. Jadi ini fungsi bawaan ya dari Codeigniter 4 gitu. Oke. Nah, berarti kan kita sekarang saat return ke view pegawai index, kita mengirimkan pegawai dan juga mengirimkan ini ya data packer ini. Nah, nanti data packer inilah yang akan kita tangkap di bagian indeks ini. Nah, oke ya, indeks pegawai. Kita menuju ke bawah tabel. Nah, di sini. Nah, disinilah kita akan memasukkan apa namanya? Pagination-nya di sini. Kita pakai aja nav ya. Nav. Oke. Nah, ini sebenarnya nav itu dari sini, dari yang tadi di sini, pagination. Kan pakai nav ini ya. Nah, nanti untuk ULL-nya ini kita akan generate otomatis dari bawaan Codeigniter, atau kita juga bisa membuat template-nya supaya kita pakai kelas-kelas ini. Page item, page link ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita tinggal panggil saja di sini pakai PHP ya. PHP echo, kemudian pager gini ya, kemudian link pakai S ya, links. Nah, di dalamnya tinggal kita masukkan saja default ya, kemudian atau nggak usah pakai default lah, seperti ini aja, titik koma, tutup PHP. Oke. Ini juga sudah berjalan ya. Coba kita lihat sekarang. Cukup tambahkan seperti ini di view indeksnya. Sekarang kita lihat, kita reload. Nah, sekarang sudah tampil kan? Tampil 10/10 ya. Kalau kita klik nomor 2 atau halaman 2, di sini muncul page 2 atau halaman 2. Dan di bawahnya, nah ini apa namanya? Data-data nomor 11. Cuma nomor di sini masih agak kacau ya. Nomornya ngulang dari 1 terus. Kalau kita yang halaman 3 terus ya, dia akan bergeser terus ke halaman berikutnya, next, geser terus, kemudian ke last. Ini halaman terakhir ya.
Nah, cuman tampilannya kan tidak rapi di sini. Meskipun sudah bisa diklik sih ya, tapi tidak rapi. Kita akan sesuaikan supaya nanti bisa seperti ini tampilannya. Nah, di Codeigniter ya, kita buka dokumentasi. Karena ada contekan yang mau kita buka di situ. Kita cari saja di dokumentasinya. Pagination. Kita akan membuat template. Oke, di sini pagination. Nah, di sini tuh ada bagian custom the links. Nah, kita bisa buat custom view-nya dengan ini. Kita bisa copy paste yang di sini. Ya. Ini kita copy paste saja dulu. Aduh, sampai sini ya, sampai nav. Oke. Kita copy dan kita membuat view baru. Di dalam folder view kita buat lagi satu buah folder untuk memisahkan dari view yang lain. Bagger gitu aja ya kita buat ya. Kemudian kita buat file baru, namanya misalkan bootstrap 5.php. Kemudian kita pastekan di sini. Oke, kita simpan. Nah, jadi gini, sebelum kita modifikasi ini, kita modifikasi template kita untuk merapikan tampilan pagination-nya, itu di bagian view tadi yang muncul ya, yang muncul ini adalah menggunakan template bawaannya dari Codeigniter. Itu adanya di sini sebenarnya. Di bagian config, kita lihat dulu di config, kemudian cari pager. Ini ya, pager.php. Nah, di sini tuh ada 3 buah template sebenarnya. Ada default full, ada default simple, ada default head gini ya. Nah, ini lokasinya ada di sini, Codeigniter, pager, views, default full. Itu kalau mau kita telusuri, itu adanya di bagian di sini, kelihatan ya? Enggak kelihatan ya? Di folder vendor, kemudian cari Codeigniter 4, kemudian cari saja sistem, kemudian di sini pager. Mana pager? Pager ini. Kemudian cari lagi views, kemudian di sini. Nah, kan ada yang full. Nah, sekarang yang ditampilkan itu ini. Dan ini juga yang kita copy sebenarnya ke sini tadi, itu sama ya. Kita membuat customnya. Kenapa customnya tidak dimasukkan ke vendor? Ya tidak perlu ya, karena nanti vendornya pada saat Codeigniter yang kita update misalkan, bisa jadi nilai-nilai di vendor ini akan berubah. Termasuk bisa jadi juga ini akan ketimpa. Makanya kita letakkannya di folder apps, kemudian view. Oke. Sekarang kita kembali ke sini dan kita akan lakukan modifikasi satu persatu ya. Di bagian views kita, kemudian pager dan bootstrap 5.php. Untuk nav ini areanya nggak perlu, kita hapus saja. Ini kita ganti dengan, atau kita biarkan 2 dulu ya. Kemudian hash previews. Oke. Ini, oh ya, setiap LI-nya kita tambahin kelas sesuai dengan yang di bootstrap tadi ya. Namanya di sini page item. Oke. Kemudian class pagination di UL-nya sama ini page link. Oke. Di sini berarti page item. Oke, setiap LI-nya kita tambahin itu. Kita copy ini ya. Ini ada lagi LI di sini. Kemudian di sini, terus sini. Oke. Kemudian di setiap linknya, di setiap A di sini kita tambahin juga kelasnya. Sini ya. Berarti tadi namanya adalah link item ya. Oh, page link. Page link. Oke. Tapi ini areanya, oh, ini kita buat saja gini. Misalkan pakai first. Ya, first. Kemudian di sini juga sama ya. First. Oke. Atau kalau pakai bahasa Indonesia misalkan pertama gitu ya. Pertama. Kemudian di sini pertama. Nah. Oke. Kemudian ini kita copy paste juga ya, setiap A-nya itu harus kita tambahkan itu. Sini tambahin. Terus di sini juga kita tambahkan. Di sini ada lagi, tambahkan lagi.
Ini satu lagi, tambahkan di sini. Oke. Sudah. Kita awal lagi dari atas. Yang ini sudah. Bagian berikutnya adalah get previous. Berarti di sini sebelumnya. Nah, gitu. Kemudian di sini juga. Nah, untuk yang sebelumnya itu kita ganti aja dengan tanda panah kiri gitu ya. Jadi pakai dan L aku. Nah, gini. Nanti yang berikutnya kita kasih R aku berarti ya. Oke. Ini. Nah, ini agak aneh ya. Link ini jika link aktif. Wah, ini gini aja, kita gabungin, ini kita hapus. Jadi sisakan aja aktifnya, kemudian ini kita copy, kita cut ya, pindahin ke dalam. Nah, jadi dalam kelasnya itu muncul begitu. Jadi page item aktif, supaya nanti pada saat halamannya aktif, tombol itu akan berwarna biru sih harusnya kalau di sesuai dengan Bootstrap ya. Oke, ini page link sudah, title sudah. Nah, di sini next ini kita isi berikutnya. Dan di bagian ini kita tambahkan dan R aku. Oke. Ini terakhir. Tadi kan pertama, kalau yang first ini yang terakhir. Ini juga sama, terakhir. Ya, saya rasa cukup seperti itu. Nanti kalau ada error kita telusuri lagi bagian mana yang salah. Nah, kalau sudah seperti ini harus kita daftarin ke bagian apps, config, kemudian pager ini ya, pager ini. Dan kita tambahin saja, kita bisa copy paste dari sini, tambahin di paling bawah. Misalkan kita buat saja BS5 gitu. BS5 itu, nah karena kita harus arahin ke view yang benar ya. Jadi pakai app, kemudian views, terus tadi foldernya pager, nah baru bootstrap 5. Nah seperti itu. Ini jadi app, tapi huruf besar ya, diawali A-nya huruf besar, apps, kemudian folder views, ini kita views, kemudian pager. Oke. Nggak pakai S ya, atau di sini kita rename pakai S lah. Nah, kalau di situ kita rename pakai S, di sini juga sama, berarti harus pakai S. Oke. Kalau sudah, sekarang kita rubah di bagian indeks pegawainya. Di sini ditambahin parameter default dulu. Kemudian di sini kita kasih BS5. Oke. Harusnya sih sudah rapi ya. Coba kita lihat lagi. Kita reload. Nah, seperti itu ya. Coba kita kembali ke halaman pertama. Ini 10. Halaman kedua. Halaman 2-nya ini. Halaman ketiga. Nah, sekarang tinggal yang masalah nomor halaman ya. Nomor halaman ini kok, bukan nomor halaman, nomor urut. Kenapa dia 1, 2, 3 terus? Nah, kita kembali ke VS Code dan ke indeks pegawai. Nah, ini kan key plus 1. Ya, nggak bisa kalau seperti itu. Kita harus tambahin dulu. Di sini itu pakai this ya. Bukan this. Pager, kemudian kita pakai ada sebuah metode get current page. Get current page. Oke. Get current page. Nah, ini pakai parameter default ya. Default, kemudian kita kurangi dulu ya, kurangi dengan 1. Kemudian dikalikan dengan 10 karena setiap halaman itu 10. Baru berikutnya ditambah dengan key plus 1. Oke. Nah, jadi logikanya begini. Jadi pager get current page default ini dia akan mendapatkan sesuai dengan halamannya. Misalkan dia ada di halaman 2, maka di sini 2 minus 1 berarti kan jadi 1 kali 10 ditambah 1 supaya di halaman kedua itu nomor urutnya dimulai dari 11 gitu kan. Harusnya sih sudah benar seperti itu. Kita coba cek lagi. Kita reload. Ini kan di halaman 3.
Benar ya, diawali 21. Coba kalau misalkan dari halaman 1, oke, 1 sampai 10, halaman 2 harusnya 11 sampai 20, benar. Halaman terakhir, karena di sini halaman 11 ya, di sini dimulai dari 101 sampai 102 dan seterusnya. Oke. Dengan seperti itu sebenarnya sudah benar ya, sudah rapi. Nah, seperti itu penggunaan pagination di kode igniter 4. Ini sudah saya contohkan bagaimana kalau kita melakukan pengambilan datanya itu dari metode yang ada di dalam model. Kalau misalkan dia hanya satu tabel saja, tidak pakai query join dengan metode di model seperti ini, di sininya cukup pakai yang ini. Nah, tidak perlu otak-atik di modelnya. Ini langsung bisa digunakan. Ya, untuk langkah yang lain sih sama ya. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan mengisi di kolom komentar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Saya Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.